Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Ilham MAB49. Kali ini saya akan menerangkan desain menggunakan program Macromedia Freehand. Kenapa saya menggunakan Macromedia Freehand? Kenapa saya tidak menggunakan aplikasi yang lain seperti Corel, Inkscape, Adobe Illustrator? Kenapa saya menggunakan Macromedia Freehand? Karena Macromedia Freehand adalah aplikasi vektor juga, dan yang lebih saya sukai adalah aplikasinya sangat ringan dan toolsnya hampir sama seperti Adobe Illustrator ataupun Adobe Photoshop ya. Nah, di tahapan pertama untuk pengenalan tool-tool seputaran Macromedia Freehand yang sering kali dipakai untuk desain menggunakan Macromedia Freehand, yaitu adalah tool-tool diantaranya itu pertama pen tool itu sendiri ya. Tool biasanya saya pakai buat menggambar vektor seperti vektor orang ataupun seperti buat vektor logo dan lain sebagainya. Kemudian yang sering saya pakai juga lingkaran, biasanya buat stempel, kotak, dan tombol ini juga sering saya pakai. Cuman di sini maaf nggak nampak ininya ya, teksnya jadi nggak muncul. Tapi saya kasih unjuk di sini. Yang sering saya pakai ya, poin-poin pentingnya di sini. Nama ini sering saya pakai juga. Ini biasanya untuk memotong atau memotong sebuah vektor. Kemudian untuk pewarnaan mixer and tinge-nya ini biasanya sering saya pakai juga untuk penaruhan warna. Contoh di sini saya kasih contoh, saya taruh kotak, saya kasih warna merah. Kemudian saya taruh di aset. Kemudian saya klik aja posisi ini, klik. Nah, ini ada tanda merah. Kemudian untuk duplikat sendiri, klik objeknya, ketik Ctrl Shift D. Itu untuk duplikat. Ctrl Shift. Maaf, di sini programnya beradu dengan recording, jadi intinya Ctrl Shift D. Nah, terus alternatifnya juga klik tahan pakai Alt, tekan Shift. Nah, dia otomatis mengcopy juga sama pada intinya. Kemudian untuk menghilangkan lens, tinggal klik aja objeknya pakai yang ini, pakai non, ya, otomatis akan hilang. Kemudian fungsi yang lain yang sering dipakai juga, katakanlah ini ada dua objek. Nah, objek ini kan posisinya ada di atas, ada yang di bawah. Untuk menggeser posisi merah ke posisi atas, tinggal tekan Ctrl Shift tanda panah atas. Dia otomatis objeknya akan berpindah ke atas. Begitu juga sebaliknya, kalau mau pin objeknya ke bawah, tinggal tekan aja Ctrl Shift panah bawah, otomatis akan ke bawah. Kemudian cara untuk menggabungkan objek merah dan objek hijau, itu tinggal tekan di seleksi. Begini bisa, Ctrl A juga bisa, seleksi dari atas ke bawah juga bisa. Kemudian ini ada tool 4 ini, silakan dicoba, mungkin yang ini dulu. Nah, dia gabung semua. Ini juga sama. Nah, cuma terpisah. Untuk kembali Ctrl Z ya, maaf. Kemudian kalau yang ini kotaknya kecil, yang ngambil yang tengah. Kalau yang ini separuh. Nah, ini biasanya dipakai buat potong-potong buat vektor ya. Kemudian yang sering saya pakai juga
Untuk pembuatan stempel biasanya saya menggunakan ini nih, lingkaran. Nanti saya akan membuat stempel, grafik, media, printing, kemudian enter, BSD, Tangerang Selatan. Nah ini si objek ini duplikat aja, Ctrl Shift D atau Ctrl D, Ctrl Shift D. Berhubung ini tidak bisa pakai alternatif tekan Shift. Nah tinggal diseleksi, tapi dikecilin dulu ininya. Bisa manual, bisa pakai ukuran. Kalau pakai ukuran pakai yang ini, di properties adanya. Yang tadi 50, maaf, yang ini 55, yang ininya 50. Seleksi Ctrl Shift A, tekan yang paling tengah, alignment center. Kemudian duplikat lagi, satu lagi, ukurannya diperkecil lagi, 40. Seleksi lagi, Ctrl Shift A, munculin lagi, apply. Kalau kurang kecil tinggal disesuaikan dengan area. Nah, kemudian untuk memasukkan teks ke dalam lingkaran, bagaimana caranya? Klik ininya, jangan lupa dikecilin dulu, disesuaikan dengan areanya. Kemudian diseleksi sambil tekan Shift, tekan area objek lingkaran, kemudian Ctrl Shift Y. Dia otomatis akan membentuk suatu lingkaran. Duplikat sama kayak tadi, pakai Alt Shift untuk, ataupun Ctrl Shift D juga sama. Kecilin lagi 20 biar sama lingkarannya. Alternatif A, objeknya supaya tengah-tengah. Kalau sekira-kiranya kurang besar, pakai ini nih, klik tengah, tekan Shift, nah disesuaikan aja. Begitu juga hurufnya, kalau kurang besar tinggal dibesarkan. 14, enter. Kalau ada tanda titik besar, berarti ini bertanda ininya melebar hurufnya. Jadi bisa diperkecil 90 atau 85 lah. Dan dibuat bisa diperbesar lagi, bukan diperbesar, dilebarin. Ini juga sama. Nah, disesuaikan aja. Ini kotak, ini buat tulisan tengah biasanya. Desain. Desain. Nah, kalau untuk font sendiri bervariasi ya, font cuma suka-suka. Ini cuman saya kasih gambaran aja, sampel. Fontnya juga belum saya install, kebetulan ini buatnya mendadak. Nah, salah satu aja dah. Ini kayaknya hurufnya sedikit, jadi nggak ada pilihan. Nah, yang mana aja dah. Taruh di sini. Nah, untuk poin sendiri, untuk poin garis line, standarnya 1 poin ya. Ini stroke basicnya, nanti aja bisa 1 poin. Kalau standar 1 poin. Rata tengah, seleksi, Ctrl Shift A, apply. Nah, posisi udah di center tengah. Kemudian, cara memasukkan ini dari sini ke dalam lingkaran, itu tekan Ctrl X, seleksi yang lingkaran ini, terus Ctrl Shift V. Jangan Ctrl V ya, kalau V itu biasanya dia akan di sembarang di sini, bisa di mana aja. Tapi kalau Ctrl Shift V, dia tepat di dalam lingkaran dalam. Oke. Kemudian kalau ini kurang disesuaikan, ini buat pengaturan ini. Nah, ini buat jarak huruf ya. Taruhlah kasih 5, kurangin. Nah, 2. 0 min 0,5. Oke. Terus ini tekan yang lama sambil geser, pilih polygon tool, klik 2 kali lagi.
Polygon untuk yang mode ini, kalau untuk yang star yang ini, yang bintang ya. Dan ini kan untuk seleksi ke warna hitam, kita mainnya di aset, pakai yang ini, klik hitam. Duplikat kayak tadi, pakai shift ALT, otomatis duplikat. Oke, mungkin segini ya tutorialnya ini. Semoga bermanfaat tutorialnya, cara membuat stempel, tool-tool yang sering saya pakai. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau ini biasanya yang paling luar garis potong ya, stroke. Mungkin begini tuh hasil jadinya. Ini tool-tool yang biasa sering saya pakai. Ini contoh aja ya. Oke, terima kasih. Silakan subscribe channelnya di Ilham MAB49. Subscribe terus, tonton videonya, ikuti terus channel saya agar kalian dapat mengikuti update terbaru tutorial tentang desain menggunakan makro media client. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.